Telah berulang kali saya sudah memegang tangkai pena untuk menulis surat kepada Tuan. Tetapi selalu saja ada halangan. Berkali-kali pula terpaksa surat tersebut saya tangguhkan. Saya menunggu kesempatan baik. Tapi sekarang, saya tahu bahwa kesempatan itu tidak akan datang. Justru kita yang harus membuat kesempatan itu. Orang mungkin lebih mudah menulis surat kepada kami. Surat mungkin selesai hanya dengan beberapa kata saja. Tapi, kami tidak demikian. Kepada teman-teman, kami ingin sekali menulis surat yang panjang lebar. Tahun yang lalu, Kabupaten Jepara tak henti-hentinya dirundung kesedihan. Bergiliran kami menderita sakit yang parah. Dan kami pun menjadi khawatir, kalau-kalau harus melepaskan nyawa yang kami cintai ini. Alhamdulillah, semuanya lantas membaik. Tahun baru kami mulai dengan suka duka bersama-sama. Tanggal 24 Januari, di tempat kami ada perayaan pernikahan. Adik Kardina, anak bungsu dari 3 bersaudara, menikah. Peristiwa ini menggembirakan, tapi tetap terselip kesedihan. Kami, yang selalu bergaul mesra bersama-sama harus berpisah. Sepeninggalnya di sana ada kekosongan yang menyayat hati. Bersamanya banyak hal-hal manis yang pergi. Kami pernah berkunjung ke rumahnya dalam bulan April. Waktu itu, ia dalam keadaan sehat walafiat, gemuk. Di rumah, ia tidak pernah seperti itu. Dan pipinya kemerah-merahan. Ibu melihatnya lagi dalam bulan Agustus. Ibu pergi dengan hati cemas ke tempat adik, karena dia sakit keras. Warna merah pada pipinya hilang, tapi kami bersyukur bahwa ibu masih melihat adik. Dia sungguh sakit keras, terserang malaria yang hebat. Sekarang adik sembuh lagi dan tinggal di pegunungan di daerah yang berhawa sejuk. Dengan penuh perhatian, kami membaca berbagai karangan Tuan yang menarik tentang kongsi bea dengan negeri Belanda. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas perhatian Tuan yang telah mengirimi kami karangan itu. Kami sangat menghargai kebaikan hati Tuan. Kami membaca beberapa karangan lain yang masih berkaitan dengan karangan Tuan. Dari karangan Mr. P. Bruce, redaktur kepala The Lokomotif, kami tahu bahwa yang menerjemahkan karangan Profesor Anton yang banyak diperbincangan itu adalah istrinya yang manis dan berbakat. Alangkah bahagianya seorang lelaki bila istrinya bukan hanya menjadi pengurus rumah tangganya dan ibu anak-anaknya saja, melainkan juga jadi sahabatnya yang berminat pada pekerjaannya, menghayatinya bersama suaminya. Bagi kaum laki-laki, hal ini tentulah tak ternilai harganya. Ini bila dia tidak angkuh dan picik pandangannya. Tentunya, tidak kurang orang-orang yang memandang minat istri atas pekerjaannya sebagai kehendak ingin tahu dan campur tangan. Sedikit demi sedikit saya masuki bidang emansipasi wanita. Bidang ini tentu sudah lebih dari cukup Tuan dengar di Eropa. Apabila soal perempuan ini menarik minat Tuan dalam tahun-tahun yang akan datang, minat Tuan akan menjadi lebih besar. Sebab sekarang, Tuan sendiri juga mempunyai anak didik. Kami memohon dengan sangat supaya di sini diusahakan pengajaran dan pendidikan bagi anak-anak perempuan. Bukanlah karena kami hendak menjadikan anak-anak perempuan menjadi saingan orang laki-laki, melainkan karena kami yakin akan pengaruh besar yang mungkin datang dari kaum perempuan. Kami hendak menjadikan perempuan menjadi lebih cakap dalam melakukan tugas besar yang diletakkan oleh Ibu Alam sendiri ke dalam tangannya agar menjadi ibu yang menjadi pendidik anak-anak mereka. Bukankah pada mulanya dari kaum perempuan juga manusia memperoleh pendidikannya? Kaum ibulah yang pertama-tama meletakkan bibit kebaikan dan kejahatan dalam hati sanubari manusia yang akan terkenang sepanjang hidupnya. Bukan tanpa alasan orang berkata, baik laki-laki maupun perempuan telah menelannya bersama-sama air susu ibu. Pada waktu yang lalu, orang yang banyak pengetahuannya mulia pula lah budi pekertinya. Sayang, dengan cepat kami terjaga dari mimpi itu. Kami mulai sadar bahwa berpengetahuan yang banyak itu tidak menjadi jaminan jika orang tersebut mulia budi pekertinya. Sedih hati kami menyadari hal tersebut. Tetapi setelah kami selidiki lebih lanjut dan kami cari penyebabnya, sampailah pada kebenaran yang kedua.
Bukan saja sekolah yang harus mendidik jiwa anak, tetapi juga yang terutama pergaulan di rumah harus mendidik. Sekolah mencerdaskan pikiran dan kehidupan di rumah tangga, hendaknya membentuk watak anak itu. Ibu adalah pusat kehidupan rumah tangga. Kepada mereka dibebankan tugas besar mendidik anak-anaknya. Pendidikan yang akan membentuk budi pekertinya. Berilah pendidikan yang baik bagi anak-anak perempuan. Siapkanlah dia masak-masak untuk menjalankan tugasnya yang berat. Hendaknya para ibu mengetahui jika mereka dikaruniai kebahagiaan sebesar sebagai seorang perempuan, yaitu kemewahan ibu. Bersamanya, seorang anak mendapatkan masa depannya. Di depan matanya jelas tergambar kewajiban yang dibebankan keibuannya kepada dirinya. Mereka mendapat anak bukan untuk dirinya sendiri. Mereka harus mendidiknya untuk keluarga besar, keluarga raksasa yang bernama masyarakat. Karena anak itu kelak akan menjadi anggotanya. Untuk inilah kami minta pendidikan dan pengajaran bagi gadis-gadis. Kami yakin seyakin-yakinnya bahwa peradaban bangsa Jawa tidak akan pesat majunya selama kaum perempuan dijauhkan dari usaha memajukan bangsa itu. Pekerjaan memajukan peradaban itu haruslah diserahkan kepada kaum perempuan. Dengan demikian, maka peradaban itu akan meluas dengan cepat dalam kalangan bangsa Jawa. Ciptakanlah ibu-ibu yang cakap serta berpikiran maju, maka tanah Jawa pasti akan mendapat pekerja yang tangkas. Peradaban dan kepandaiannya akan diturunkannya kepada anak-anaknya. Anak-anak perempuannya akan menjadi ibu pula. Sedangkan anak-anak yang laki-laki kelak pasti akan menjadi penjaga kepentingan bangsanya. Aduhai, kapankah saudara-saudaraku setanah air setuju dengan pemikiran itu? Saya khawatir hal itu masih jauh sekali. Tetapi, kalau tidak juga dimulai, akan lebih jauh lagi.